Orang Khawarij itu bu, sukanya membumi hanguskan, ngebom makam. Itu pernah terjadi di Suriah. Makam Imam Nawawi dibom, hancur. Makam para ulama dan aulia dibom, hancur. Kalau mungkin ada orang mengatakan, loh, bukannya Nabi bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya bukan artinya membangun masjid di atas kuburan. Karena kalau membangun masjid di atas kuburan tidak boleh. Itu harusnya yang pertama kali dihancurkan adalah Ka'bah, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjid Al-Khaif di Mina. Karena di Ka'bah itu ada makam 70, maaf itu di Masjid Al-Khaif 70 Nabi. Di Ka'bah itu, di hatim tembok Ka'bah ada makam Nabi Ismail. Sementara posisi Ka'bah ada di dalam Masjidil Haram. Apakah orang yang sholat menghadap Ka'bah menyembah Nabi Ismail? Bukan begitu. Hold on with me. Ini agak pelan-pelan untuk bisa paham. Ya. Kemudian yang kedua, makam Nabi SAW. Tadinya ketika Nabi meninggal, itu posisi makam masih di kamar Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, juga dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah, Bu, ketika dua manusia mulia ini dimakamkan di situ, Sayyidah Aisyah masih pakai baju tidur. Sholatnya masih di situ. Apakah sholatnya tidak sah? Sah. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik sholat di samping kuburan. Umar bin Khattab mengatakan al-qabro, itu kuburan. Walam ya'mur bi'adatiha, tapi tidak diperintahkan untuk melanjutkan mengulangi sholatnya. Artinya orang sholat di samping kuburan sah. Sayyidah Aisyah sholat di samping kuburan Nabi, di kamarnya sendiri, sah sholatnya. Dan sekarang kalau kita lagi umroh, ngambil bagian sebelah kiri dari Masjid Nabawi, apalagi buat ziarah ibu-ibu ketika mau ke Raudhah, di mana posisinya, Bu? Pas di hadapan makam sholat subuh di situ. Apakah sholat subuhnya lantas menghadap makam? Bukan. Terus yang dimaksud dilaknat bagaimana? Gini Pak, ini kiblat, ini makam Nabi, kemudian akhirnya kita memalingkan kiblat kita bukan ke Ka'bah tapi ke makam Nabi. Makanya orang Yahudi dilaknat. Itu penjelasannya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi yang dimaksud dilaknat adalah apabila merubah arah kiblat. Tuh harus kita pahami. Di Mina ada Masjid Al-Khaif. Kalau habis lontar jumroh itu ke situ, ke Masjid Al-Khaif. Di Masjid Al-Khaif itu ada 70 makam Nabi. Apakah lantas sholatnya tidak sah? Nah, orang-orang Khawarij karena tidak memahami teks agama ini dengan baik, akhirnya mereka melakukan pemboman, mereka melakukan